besar-besar. Ada ini. Di sebuah pantai di Lampung ditemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Ribuan kayu gelondongan terdampar di sana dan lebih mencengangkan lagi, kayu-kayu tersebut bertanda dari Kementerian Kehutanan. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada penebangan hutan besar-besaran di Pulau Sumatera yang kemungkinan besar sudah mendapat persetujuan dari pihak Kementerian Kehutanan. Pertanyaannya kini, apakah kerusakan hutan yang seharusnya menjadi penahan banjir itu terjadi karena kelalaian dari pihak kementerian? Bagaimana bisa sebuah kejadian sebesar ini dibiarkan begitu saja? Sampai sekarang penyaluran bantuan terus berlangsung ke beberapa daerah yang terdampak banjir. Bantuan ini datang tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari para influencer yang sejak lama menggalang donasi melalui berbagai platform. Mengingat akses yang terbatas, sebagian besar bantuan masih dikirim melalui udara dengan menggunakan helikopter atau melalui jalur perahu, karena jalur darat belum sepenuhnya dapat dilalui. Namun, kabar baiknya adalah beberapa ruas jalan utama di Aceh telah dibuka kembali, mempermudah proses distribusi bantuan. Sementara itu, Menteri Bahlil Lahadalia sudah memberi konfirmasi kepada Presiden bahwa sebagian besar wilayah yang terdampak banjir kini sudah kembali mendapatkan pasokan listrik. Di sisi lain, Ferry Irwandi, seorang konten kreator, dikabarkan telah membeli puluhan alat Starlink untuk membuka kembali akses internet di Aceh dan Sumatera yang sebelumnya terputus selama beberapa hari. Set ini itu lu Bahlul. Lihat nih, gimana nih? Ini teman-teman. Baru-baru ini, sekitar 4.800 kubik kayu berbagai jenis ditemukan terdampar di pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Menariknya, kayu-kayu tersebut teridentifikasi dengan label yang menunjukkan keterkaitan dengan Kementerian Kehutanan atau Kemenhut. Pada label berwarna kuning tersebut tertulis Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, diikuti dengan nama perusahaan PT Minas Pagai Lumber dan logo SVLK, yang merupakan sistem verifikasi legalitas kayu. Sementara itu di Aceh, tepatnya di kawasan hulu Sungai Tamiang, laporan terbaru dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipiter, Bareskrim Polri mengungkapkan adanya dugaan aktivitas pembalakan liar. Brigjen Muhammad Irhamni menyatakan bahwa sebagian besar penebangan dilakukan oleh masyarakat setempat. Penyelidikan awal menunjukkan adanya indikasi penebangan hutan lindung yang terjadi sepanjang Sungai Tamiang. Dugaan sementara menyebutkan bahwa penebangan dilakukan tanpa izin yang sah. Terlihat dari jenis kayu yang ditebang yang bukan termasuk kayu keras. Lebih lanjut, penyidik mengungkap bahwa penebangan menggunakan metode panglong, yaitu dengan menumpuk kayu yang sudah dipotong di sepanjang bantaran sungai untuk kemudian dihanyutkan saat air sungai naik. Polisi kini menugaskan tim khusus untuk menyelidiki lebih mendalam mengenai dugaan ilegal logging di Aceh Tamiang. Selain itu, penyelidikan mengenai asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera Utara dan Sumatera Barat pun terus berlanjut. Sejak bertahun-tahun, masyarakat telah seringkali mengeluhkan aktivitas pembalakan liar yang marak terjadi di berbagai wilayah Aceh dan Sumatera. Sayangnya, banyak pihak yang seolah menutup mata dan membiarkan hal ini berlangsung tanpa tindakan tegas. Di Aceh Barat Daya misalnya, di Kecamatan Babahrot, sejak 2015 hingga 2022, sekitar 2.085 hektar hutan telah hilang akibat aktivitas tersebut. Baru-baru ini Kementerian Kehutanan atau Kemenhut mengungkapkan temuan mengejutkan di Aceh Tamiang, di mana selain di hulu Sungai Tamiang, mereka juga menemukan 5 titik lokasi yang diduga menjadi sarang pembalakan liar. Kemenhut meyakini kelima lokasi ini berperan besar dalam memicu banjir besar yang melanda Sumatera. Temuan ini disampaikan oleh Dwi Januanto Nugroho, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. Menurutnya, selain faktor cuaca ekstrim dan curah hujan yang tinggi, kerusakan parah pada lingkungan sekitar daerah aliran sungai Batang Toru dan Sibuluan juga berkontribusi pada bencana ini. Dwi menjelaskan
hilangnya tutupan hutan menyebabkan tanah kehilangan kemampuannya untuk menyerap air yang akhirnya memperburuk keadaan dengan terjadinya banjir dan longsor. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa temuan kayu gelondongan yang terbawa arus menambah bukti kuat tentang adanya aktivitas pembalakan liar. Kemenhub pun mengirimkan tim ke lokasi-lokasi yang terindikasi melakukan kegiatan ilegal untuk mengamankan wilayah tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memverifikasi fakta dan memastikan bahwa proses penegakan hukum bisa dilakukan secara lebih transparan dan adil. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemenhub juga telah menyegel sejumlah perusahaan yang terlibat. Ada PT Toba Pulp Lestari, serta 3 individu yang memiliki hak atas tanah, yakni John Ari Manalu dari desa Pardomuan, Asmadi Ritonga dari desa Dolok Sahut, dan David Pangabean dari desa Simanosortonga. Semuanya teridentifikasi dalam kasus ini. Namun, muncul pertanyaan mengenai ribuan kayu yang ditemukan terdampar di pesisir barat Lampung yang bertanda Kemenhub. Apakah kayu-kayu tersebut terkait dengan aktivitas pembalakan liar yang sedang diselidiki? Kemenhub RI memberikan penjelasan menyatakan bahwa kayu-kayu tersebut bukan berasal dari banjir yang melanda Sumatera. Nah, setelah penyelidikan, diketahui bahwa kayu-kayu itu terdampar akibat kapal tongkang milik PT Bintang Romas Jakarta yang terombang-ambing pada 6 November 2025. Kapal itu mengangkut kayu dari Sumatera Barat yang hendak dikirim ke Pulau Jawa. Namun, mengalami kecelakaan di tengah perjalanan, menyebabkan kayu-kayu tersebut terbawa oleh arus. Publik pun kini semakin penasaran dengan kebijakan pemberian izin untuk pembukaan lahan di berbagai kawasan hutan Pulau Sumatera. Banjir dan longsor yang baru-baru ini melanda tidak muncul begitu saja. Peristiwa tersebut merupakan hasil akumulasi dari berbagai faktor. Salah satunya adalah berkurangnya luas hutan akibat pembukaan lahan untuk kepentingan bisnis, terutama perkebunan kelapa sawit. Jika menelusuri sejarahnya, data yang dirilis oleh 2 lembaga advokasi lingkungan terkemuka di Indonesia, Walhi dan Auriga Nusantara, menunjukkan bahwa selama 2 periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dari tahun 2004 hingga 2014 telah diterbitkan izin konsesi seluas 55 juta hektar. Izin tersebut mencakup konsesi tambang, izin kehutanan seperti HTI dan HPH, serta ekspansi besar-besaran perkebunan sawit. Selanjutnya, pada era Jokowi, lebih dari 7 juta hektar izin konsesi diterbitkan. Nama Zulkifli Hasan atau Zulhas yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan di masa pemerintahan SBY, kini kembali menjadi sorotan setelah wawancaranya dengan Harrison Ford menjadi viral di media sosial. Banyak pihak menilai Zulkifli Hasan tidak menunjukkan penyesalan atas kerusakan hutan Indonesia yang terjadi di masa pemerintahannya. Bahkan saat bencana baru-baru ini, ia terlihat turun lokasi sembari membawa beras. Namun alih-alih mendapatkan simpati, banyak masyarakat yang justru merasa bahwa aksi tersebut hanya bagian dari pencitraan belaka. Di sisi lain, Siti Nurbaya Bakar yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di era Jokowi juga tak lepas dari perbincangan publik. Selama masa jabatannya, beberapa kebijakan kontroversial dikeluarkan dan beberapa pernyataannya dianggap tidak etis. Salah satunya adalah keputusan untuk mencekal peneliti asing, Eric Maynard beserta rekan-rekannya setelah mereka mempublikasikan temuan yang dianggap mendiskreditkan pemerintah. Lebih jauh lagi, Siti Nurbaya pernah menyatakan secara terang-terangan bahwa pembangunan besar-besaran yang berlangsung di era Jokowi harus tetap berjalan meski dampaknya terhadap karbon dan deforestasi cukup besar. Pernyataan tersebut pun memicu banyak kecaman dari masyarakat karena terkesan menganggap deforestasi itu sebagai hal yang wajar saja. Di tengah maraknya isu pembalakan liar yang diduga menjadi salah satu faktor utama terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera, muncullah sebuah gagasan yang cukup mengejutkan, membeli hutan. Gagasan ini datang dari Pandawa Group, sebuah kelompok pecinta lingkungan yang selama ini dikenal aktif
dalam memperjuangkan pelestarian alam. Rencana ini ternyata mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Tak lama setelah gagasan tersebut dilontarkan, influencer ternama seperti Denny Caknan dan King Abdi pun menyatakan kesediaannya untuk berkontribusi, masing-masing dengan donasi sebesar 1,5 miliar dan 500 juta rupiah. Namun, tidak semua pihak sepakat dengan ide Pandawara. Yudo Sadewa, yang merupakan anak dari Menteri Keuangan Purbaya, menyuarakan pendapat yang berbeda. Ia menilai bahwa jika pengelolaan hutan diserahkan kepada masyarakat, hal tersebut justru berpotensi menambah masalah. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan adanya praktik pungutan liar, suap, serta perburuan satwa yang bisa muncul akibat pengelolaan hutan oleh pihak non-pemerintah. Selain itu, ia juga menyinggung soal kualitas sumber daya manusia atau SDM Indonesia saat ini yang dinilai belum memadai untuk menangani isu sebesar ini. Meski begitu, Pandawara Group tampaknya tidak terganggu dengan kritik seperti itu. Kabarnya mereka tetap mempersiapkan segala hal dengan matang untuk mewujudkan rencana membeli hutan tersebut. Tujuannya agar hutan yang dibeli nantinya tidak lagi berada di bawah pengelolaan pemerintah.